kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa sempat menjalani kehidupan kelam menjadi pecandu alkohol, Angga Diandri, pemuda asal Jakarta kini lebih menikmati hidup menjadi petani kota. Selain menjalani hidup sehat dengan mengonsumsi sayur mayur, ia pun mampu meraup jutaan rupiah dari kebun di rumahnya. Boleh. Ya mas saya dulu, jadi sebelum itu memang sempat di 2018 itu saya mengalami apa ya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bisa dibilang memang anak yang paling bisa dibilang itu di keluarga yang paling bandel gitu. Dan ya 2018 tuh saya kayak lagi nyari jati diri lagi gitu, di umur saya 28 gitu. Saya mencoba untuk nyari tahu sebenarnya saya tuh baiknya tuh apa ya, harusnya saya ngapain gitu. Dan suatu saat waktu itu saya lagi melihat YouTube. Kerjaan saya waktu itu setiap malam karena nggak ada kerjaan ya, kerjaan cuma YouTube aja terus, nyari tahu tentang organik, nyari tahu tentang gaya hidup vegan, vegetarian. Dan suatu saat saya lagi menyelam di dalam YouTube, itu tuh ada satu video dia menanam sayur di atas gedung di negeri Singapura gitu. Nah saya dari situ terinspirasi gitu, ngeliatnya kayak wah kok bisa ya di atas gedung tuh bisa ada sayur gitu, sayur mayur dan segar-segar dan hijau-hijau gitu. Karena kan setahu saya yang di atas, kalau misalnya sayuran di atas air itu kan cuma eceng gondok ya gitu, atau misalnya ya lotus flower lah gitu. Jadi saya beneran kok bisa gitu, dan dari situ saya cari tahu ternyata itu namanya metodenya adalah hidroponik gitu. Udah dari situ saya cobain terus, saya coba beli, saya coba jalanin. Anak-anak muda kalau melihat profesi petani, mereka sepertinya enggan begitu ya, Ya. mau menjadi petani. Ya. Mereka lebih suka profesi yang berkaitan dengan teknologi, Ya. internet, dan juga gadget. Ya. Lalu pertanyaannya, Mas Angga, apa yang menjadi keresahan Mas Angga sehingga memilih menjadi seorang petani? Padahal kan ada banyak pilihan profesi lainnya. Saya sendiri pun nggak tahu ya, mungkin di salah satu keresahannya mungkin karena saya waktu itu banyak hal yang tadi seperti diceritakan bahwa saya dulu saya benar-benar dulu alkoholik banget. Jadi kalau party tuh full pol-polan gitu. Dan saya sempat mengalami kayak suatu fase kayak paranoid gitu. Saya ketakutan gitu. Takutannya adalah nanti kalau saya umur 30-an nanti saya kayak mati deh kenapa-napa gitu. Jadi saya mencari banyak hal yang untuk bisa dibilang menyembuhkan, tapi bukan lewat obat, tapi gimana cara lain gitu. Sepertinya asupan makanannya gitu kan, nutrisinya dijaga, olahraga dan yang lain. Setidaknya itu harapan saya adalah mengurangi lah gitu, supaya saya bisa hidup lebih lama gitu. Karena ketakutan saya waktu itu seperti itu gitu loh. Dan ternyata makin kesini sejak lebih rajin olahraga, terus saya juga nanam juga, dan dari sini ternyata membuat saya jadi bisa lebih tenang dan tidurnya jauh lebih nyenyak gitu. Ya udah saya jalanin aja gitu. Betul. Nah ini di belakang saya ini ada selada butterhead. Ini dia selada butterhead ya. Nah ini hijau-hijau, mereka sudah bisa dipanen nih nanti nih hari Sabtu. Setiap hari Sabtu tuh sayuran ini akan dipanen. Di sebelah sini ada kale, ini dia. Dan di sebelah sana ada pakcoy. Sawi. Betul sekali. Ini belakang juga kale nih tuh, udah gondrong-gondrong deh kayak rambut saya lihat deh. Buat satu besok nih kayaknya cuma kali sama selada baterai doang. Waktunya habis tuh masih muda, soalnya belum waktunya itu paling 2 mingguan lagi tuh. Belum. Masih muda soalnya. Oh berarti kalau itu ada pesanan pakcoy kalau belum Ya, bisa bilang nggak ada. bilang nggak ada Lagi gitu. kosong, anu mas, Pak.
Oke. Berapa? Kita nggak tahu, gue pengen ada minimalnya sih, minimal 10 juta kayaknya gue bilang. Kayaknya Pak Fuad mau deh. Pak Fuad mau ya nanti ya? Di rambut saya Pak Fuad. Ya, kayak Pak Fuad sih. Kenalin, ini Borneo Jawa. Halo. Borneo Jawa. Beneran jadi Borneo Jawa. Borneo Kalimantan, ini Borneo Jawa. Kerjanya Borneo tapi orang Jawa. Iya. Jadi dia adalah Adit. Adit adalah Borneo. predator. Waduh. Predator, produser, videographer, editor, dan uploader. Tuh. Tadi apa? Udah. Gajinya 4 kali dong. Iya, bener Mbak, bener Mbak. Apanya? Gajinya 4 kali kan bener? Iya bener. Dolar Gabon. 4 kali UMR Tegal. Itu udah kocak. Dia stand up comedian. Enggak mas. Di Purwokerto lu ya? Iya. Purwokerto mas. Fotonya yang lihat itu. Dia bantuin ya. Yang di atas itu. Pengen di sini tuh ada hijau-hijau. Program kayak gimana? Monsteria. Lu lihat. Oh. Lihat yang ini. Udah, saya lihat yang kemarin Mas Angga kirim kan. Yang plan setis Jawa itu loh. Beliin aja deh di sana. Jangan, gue butuh ditata gitu loh. Ini kayak di sini Mas Angga nih bagus nih. Iya. Janda bolong ya kan. Mas Angga yang di situ lidah buaya bagus ya kan. Di sini monstera ini gitu. aja sih. Ayo boleh. Ya Ini enggak? ada 2 topik yang mungkin Kayak mirip. ya gitulah. Tapi kalau Nanti saya bisa cariin Biar mana, udah makanya iya, dikirim. biar udah hijau-hijau yang gitu. mana. Gini-gini banyak Mas Angga. Makanya kalau di pasti daerah sini nih Mas Angga kayak Kemang, terus yang di situ dekat Ragunan tuh adanya udah tinggi. Makanya. Makanya gue nanya sama lu. Kabupaten. Lu tahu soalnya makanya di mana kita beli. Oh, pernah gua kayak itu. Boleh ya? Iya. Bantuin ya? Ayo, bantuin. Dibantuin Dian Yoy. Yang ini Comika Garden. tiba-tiba ada di Udah lagi. Comika Garden. Mas Panji, ntar ada Comika Garden Mas Panji. Ini bukber ya? Ini pengalaman bukbernya. Bikin di atas kali ya Comika Garden ya. Seru banget ya. Soalnya Hah? di sana tuh kalau subuh-subuh. Iya, ramen subuh-subuh. Patrol namanya. Iya. Jadi suka ramen. Kita bikinnya apa Meksiko kali di atas ya? Iya, buat sahur. Maksudnya pakai kayak tadi tuh bebek kaktus. Iya. Iya kan? Tapi kalau Enakan di gitu yang kayak kering gitu. Iya, Kayak iya. ramen beneran, banyak ada piano, bawa piano. Mas Angga Lu kerja lagi ya? Biar gomelin lagi. Terus Mas Angga bikin ini Mas, nyari vendor yang ini. Yang mana dia? Bikin nih kayak gazebo nih. Terus nanti kayak kan pakai atapnya aderon tapi yang bening. Terus dipakein rangka kayu. Mana coba lihat dong. Coba kasih referensi ya. Yang kayak gimana? Model-model yang Meksiko di Bali putih-putih gitu kan? Iya. Jadi ada Iya kan? Gitu. perbedaan Ramadan di Jakarta Cakep. dan Kayak rumah saya lagi dibikin kayak gitu. Asli. Padahal dia mau kasih tahu kalau rumahnya lagi renov lagi Iya. dia deh. Di tamannya mau dibikin Mana ini coba? Mas Angga. Belum sih, taman depan nih ini lagi direnov ini tuh dibikin. Oh, ada teras di sini. Ah, seru banget. Jadi ntar di sini bisa duduk-duduk time ya. Iya. Nanti pakai itu pohonnya terus dipakai ini aja kalau misalkan di atas bikin terus kayak apa? Ketapang putih. Pakai kayak gitu cakep. Buat dia. Boleh. Comika Garden. Iya. Comika Garden guys. Tadi. Tapi stand up spesialnya terjadi kan loh Oktober. Ya, tetap ya. Sat. Dianioy Oktober. Jangan lupa. Haha. Halo Mas. Apa namanya Papa Luna? Belum, ntar aja ya namanya. Oh, iya. Ini Ulwan. Ulwan adalah kepala sekolah Kecakan. Kerjanya bikin kurikulum, ya kan? Terus ngurusin open house. Sampai ngatain ini komik-komik baru. Saya komik baru mas, katain mas. Ayo mas. Enggak dong, jangan dong. Bang, kita butuh Comika Sport. Ada lagi. Mas Panji, lihat nih Mas Panji kelakuan respect Mas Panji tuh, minta dia tuh. Anak-anak butuh olahraga. Yang nonton vlog gue tuh cuman Mas Panji, nyokap gue, Borneo,
siapa ya Bun? Itu pun jarang. Itu pun juga jarang. Gua sendiri ya kan sama si Shani dah itu cuma 5. Jadi lu bisa kalau ngomong langsung ke situ ke Mas Panji. Shani itu siapa? Shani apa namanya? PCL. Iya. Lalu di Shani. Janda cakep. Iya dong. Maaf ya. Bunga. Kan namanya cakep. Jadi Comika Sport tuh apa? Tek ngomong. Ya teman-teman ini semua Oke. difasilitasi olahraganya. Kemarin sih emang udah mau. Kemarin tuh masih dalam perencanaan. bisa tuh ada Paling kita bulu tangkis, Bulu tangkis, Basket. kayak futsal, futsal, mini soccer. mini soccer mahal. Buru babi. Mahalan basket lagi. Buru babi gak mau tuh? Buru babi. Buru babi tuh berarti babinya disuruh cepet ya? Buru babi. Gimana? ini juga ada. Ya itu bulu tangkis. Futsal apa? Kalau futsal gue masih mau. Futsal boleh. Mini soccer soalnya gue denger mahal banget sekarang Mahal. di Jakarta. Mini kalau futsal yang bagus tuh 300.000 sejam udah bagus. Kalaupun mini soccer, palingan kita coba gini deh. Kasih gue penawaran tempat-tempatnya deh. Gimana? Ini kan ide lo. Ya. Ya kan? Coba lu kasih penawaran tempat-tempatnya, lu bikin di dalam Google Slide, Comika Sport. Oke. Bulu tangkis tempatnya di mana. Habis Oke. itu nanti bikin lagi apa? Basket Basket di mana. Terus kasih tahu juga kenapa kita butuh itu. Dan sebaiknya berapa minggu sekali. Sebulan berapa kali pertanyaannya. Ntar kalau lu minta seminggu 3 kali mah mendingan gue jadiin atlet aja sekalian ya kan. Itu mending buat tim. Jadi itu ya. Ya. Ntar kita coba desain sampai ke jersey dan yang lainnya kita Ya. seriusin. Oke. Karena kita anak-anak juga ada grup masih harus FC. Oke, siap. Masih harus FC, sudah tidak aktif lagi. Nah, kita lihat di komitmennya nanti seperti apa ya. Ya. Paling bulan pertama Kapan? aja. Kapan jadi bisa disetor ke gue? Minggu depan. Ya udah, kasih 22. tanggal 22. Tuh catat tanggal 22 akan ada, kita nanti akan meeting sama Ristek kenapa harus itu ya. Ya. Kita sama yang lain, kita ngobrol di Comika Sport. Udah dong. Udah. Sebenarnya gue inget banget waktu itu di awal nih kita sambil udah dibuka ya meetingnya. Kita adalah meeting flowchart untuk art department. Gue tuh banyak belajar banget dari sosok kepemimpinan Bintang Kasih. Kedatangannya dia ke sini dari tahun lalu gitu. Melihat bahwa akhirnya dibentuk timnya, dan oleh karena itu lahirlah si SMDC, lahirlah si social media, sponsorship gitu. Itu karena ngelihat dari kebutuhannya yang sudah dijalankan oleh Bintang gitu. Tapi meeting ini nih lebih kepada pengen tahu, pengen mengevaluasi dan juga pengen belajar lagi kira-kira tuh seperti apa sih flowchartnya gitu loh. Karena gua pribadi meminta maaf sebelumnya karena gue sering berasumsi nih sama si Bintang, ngapain aja sih lu dari kemarin kok kayak nggak kelar-kelar kayak gini gitu. Karena itu karena ketidaktahuan gue terkait flowchartnya, gimana sih caranya dia memberikan pekerjaan gitu pada saat ada job masuk, seperti apa sih di dalamnya gitu. Nah oleh karena itu diadakan meeting flowchart gitu. Nanti kedepannya ini pun juga akan dipresentasiin, bukan hanya untuk gue tapi untuk ke semua talent representatif dan ke semua orang gitu yang ada di Comika. Jadi tahu, oh kalau ada butuh gini-gini nih datangnya ke Bintang. Oh apa aja sih yang harus dibutuhin? Ternyata A sampai Z. Oh ternyata mesti ada formnya. Oh ternyata mesti taruh targetnya kapan gitu. Jadi nanti dari situ bisa tahu timelinenya gitu. Karena yang ngomong kayak gini nih nggak cuman satu gitu, banyak. Kalau mau sama Comika mah lama gitu, ya kan? Gue mah pengen mah langsung cepet. Ya masalahnya kita belum punya tim yang cukup
banyak. Oleh karena itu mesti ada perencanaan. Oleh karena itu jangan datangnya mepet. Oleh karena itu marilah kita bareng-bareng ngerapihin flowchart ini gitu. Jadi makin tahu berapa banyak sih tim yang dibutuhin untuk sampai saat ini dan kedepannya seperti apa. Plus agar tidak terjadi diminishing gitu loh. Kebanyakan orangnya di dalam situ taunya bintang, ternyata kerjanya makan bakmi terus sepedahan ya kan. Gitu. Jadi langsung aja Pak Lutfian di take over. Oke, itu sambil mulai aja. Ini adalah meeting untuk pembahasan alur kerja. Ya, untuk pembahasan alur kerja, terus juga alur kerja dari SNP. Sekarang ini di departemen SNP ini baru satu orang aja, baru Agung, tapi ntar rencananya kan akan ada sejumlah orang lainnya gitu. Apakah partnership, apakah account eksekutif gitu. Kita sama-sama dari sekarang ini pengen ngebentuk alur kerjanya agar setiap orang nanti tahu objektifnya apa aja gitu. Karena untuk bisa lebih fokus dan juga bisa mengoptimalkan dari masing-masing jabatannya gitu, fungsinya gitu. Silakan dari Pak Lutfian langsung di take over. Singkat aja, jadi sebenarnya di sini yang perlu diketahui sama Pangga dan Bu Lia adalah skop kerja apa yang sudah pernah dipahami sama Agung buat divisi SNP ini gitu. Jadi apa aja yang jadi tanggung jawabnya, apa aja yang menjadi ruang lingkup kerjanya, beserta support apa yang dibutuhkan sama SNP, plus apa yang dilakukan sama SNP untuk menunjang kinerja. Terus apa lagi tuh? Misalkan fisikal, itu manajemen udah tadi. Comika.comedy.club, markas Comika gitu. Karena kalau kayak markas Comika kayak gimana skenarionya? Kemarin lo ngajak orang apa ya kan? Kalau nanti di lantai 2 di branding Calsmile, otomatis kan itu masuknya ke markas kan gitu. Pendapatannya markas gitu. Jadi sebenarnya luas sekali gitu yang bisa dijual, tapi tetap mesti ada permitnya gitu. Permit ke gua nanti, ini boleh nggak begini gitu. Ini begini, gue tetap ngasih arahan dan yang lain gitu. Kurang lebihnya. Yeah. Kurang lebih sih seperti itu Pak Upil. Nah selain sponsorship, partnership sama dipegang juga. Nah jadi sekarang ini dealing bisnisnya Panji masih ke gua, tapi di assist sama Gina. Tapi gue juga ngasih ruang untuk lu explore beberapa talent juga lainnya kan gitu. Yuk atas yuk. Iki pada mau bikin podcast ngombe sore. Ini Niar. Niar adalah General Affair di Comika. Kalau dia butuh, susah ya ngomongnya. Kalau butuh sesuatu, dia kayak ibunya markas. Jadi, tuh, lo mau minta bayar kontrakan, mau minta token listrik gitu ke dia tuh Niar. Nah kalau yang ini Aya. Ini Aya. Aya adalah merchandising officer di Fisikal. Jadi kalau mau kolaborasi sama Fisikal dan yang lain, ngecek produksinya seperti apa langsung ke Aya. Yang ini adalah Putri, representative officer dari Musdalifah Basri. Segala bentuk bisnisnya Iva, personal branding, semuanya ngomong kepada Ibu Putri. Ibu Putri adalah juga sekaligus psikolog, ya kan? Psikolog anak, enggak? Enggak. Mereka lagi ngelakuin koordinasi untuk podcast Ngombe Sore. Nah yang gini nih, ciwi-ciwi ini, ciwi-ciwi. Nah, ini tim SMDC, Social Media and Digital Content. Nah, yang ini Friska, Junior, Social Media Koordinator. Yang ini adalah Eva,
Helva adalah public speaker. Social media specialist gitu. Nah, yang kalian di belakang Saya penasihat spiritual. apa? Di nggak kedengeran, lu ngomong bisa dari sini. Saya penasihat spiritual Comika. Penasihat spiritual dan juga ini adalah namanya adalah Jadu Ramadan. Iya, bukan saya dong. Bukan, nama kamu siapa? Saya Jadu yang biru. Oh, Jadu yang biru. Dia Jadu Medan. Iya, Jadu Medan. Jadi Ristek adalah apa? Lu tag event officer ya? Event tag ya? officer. Ya, junior event officer ya. Ini junior dia. Dan ini istri kita. Oh, gitu. Oh, iya. Nah, kalau ini Borneo Kalimantan. Nih, Borneo Kalimantan. Borneo Jawa kan? Anda Borneo Jawa kan? Yang rekam Borneo Jawa itu. Borneo Kalimantan. Aduh. Yang punya loket.com. Hai. Saya bantu-bantu aja. Ya. Nah, ini sekarang lagi pada bikin konten, Om Bagus. Oke. Ada konten pilarnya si Comika buat di channel YouTube Comika Media itu namanya adalah ngombe sore. Biasanya kita lakukan di rooftop, tapi karena ini lagi hujan, tadinya mau pakai di atas di ruang kerja. Jadi bisa pakai sini. Pakai sini aja deh kita pindah. Ya. Intinya nih markas Comika kotak tempat kita untuk eksekusi ide gitu. Oke. Terus nanti yang bakal jadi ininya? Ada kalau untuk ngombe sore gabungan, ada talent, ada karyawan gitu. Oh, ada karyawan juga? Ada karyawan. Ada karyawan juga ikutan. Jadi kami sekarang udah ada 43 karyawan dan rencananya akan bertambah terus. Mungkin di akhir tahun bisa 50-an. Bisa jadi talent juga? Bisa. Malah ada yang, nah ini Ulwan kenalin, ini Om Bagus dari loket.com. Ulwan adalah kepala sekolah di Pecahkan, Lembaga Edukasi Stand Up. Beliau bikin kurikulum, kerjanya bikin kurikulum ya kan, habis itu ngajarin para stand up comedian amatir ya, yang pada pengen belajar jadi stand up comedian. Gitu. Kan ada Pecahkan yang edisi baru ya, yang baru ini ya? Yang mana? Yang edisi Pecahkan yang edisi baru yang dia setelah dari New York itu kan kalau nggak salah. Iya. Kelas baru. Kelas baru judulnya. Hari Jumat besok banget. Betul, besok hari Jumat. Di 9 ya 9 ya 9. Sekarang nambah satu lagi Bonar, ntar digambar di sini Bonar. Jadi ada lagi dong. Nah, Erwin, Abdur, Awe, Iva, Arif Brata, Rin Hermana, Bari William, David Nurbianto, dan Panji Pragiwaksono. Satunya lagi Bonar di sini. Oh, siap. Ini dia Comika Space. Ini bukan ini dia. Di sini musik komedi ya? Ini dia. Oh, oke. Gede kan? Udah pasti yang harga karyawan sih sudah paling murah gitu, karena emang itu salah satu privilege kerja di perusahaan stand up comedy gitu. Dia bisa menggunakan ini. Kayak Odi itu tadinya dia kan karyawan sini, emang stand up comedian juga. Dia mengaku kalau dia tuh pelawak murni, dia bilang. Dia awalnya bikin, terus habis itu dia tadinya nyewa, pas kita lihat potensinya, wah kenapa nggak kita akuisisi aja nih sama Comika.id. Ya udah, Comika.id posisi akhirnya Odi nggak bayar. Komikanya kan emang stand up comedian ya pelakunya. Karyanya sendiri pun bisa banyak, tapi yang kami kedepankan adalah stand up comedy spesial setiap tahunnya. Jadi si stand up itu diharapkan dia bisa berkarya kalau gitu, menghasilkan karya-karya. Betul. Apa mediumnya apapun, ya bisa digital, bisa offline event gitu. Apalagi yang kemarin melihat acara Hiduplah Indonesia Maya dan semua stand up comedy spesial Panji pada saat dirilis digitalnya, penjualannya yang luar biasa gitu, dan salah satu jadi pendapatan yang sumber pendapatan untuk para komika gitu. Ibaratnya show-nya udah beres, dia lagi tidur ya kan, ada aja yang beli ya kan. Ya. Gue salah satunya, kalau malam-malam sudah gitu bisa gue beli. Oh gitu, terima kasih Om Bagus membantu hidup para komika dan pejuang komika ini.